Iya, hai, saya Meisya Siregar. Saya saat ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja seni, Mhm. em, kemudian sebagai mompreneur juga. Dan bisnis yang sekarang dijalani itu ada dua. Yang pertama kuliner, eh, namanya rendang nantulang, dan kemudian untuk bisnis fashion atau uh, bisnis pakaian atau clothing line itu namanya mereknya MS. Mhm. Itu yang duluan yang mana? Bisnis kulinernya dulu kah atau si fashionnya dulu? Yang duluan pertama makanan dulu, Mhm, kuliner dulu. mhm. Itu di tahun 2012. Sementara mereknya MS itu dari sekitar tahun 5 tahun belakangan lah ya, Mhm mhm tepat. mhm. Mhm mhm. Mbak, si bisnis makanan itu rendang kan bener ya, Mbak? Ya, Nah, dan itu rendang instan atau ya kita bisa sebut rendang instan ya, semacam itu ya? aku sebutnya rendang packingan. Oke. Jadi ya mungkin bisa dibilang instan karena memang siap saji ya. Mhm. Jadi udah matang, kemudian nanti tinggal proses pemanasan doang atau reheat, Mhm. kemudian udah bisa langsung disajikan sih. Mhm. Tahun 2012 tuh kenapa kepikiran jualan rendang ya, Mbak? Terus kemudian idenya rendangnya di-pack itu gimana ceritanya? Iya, jadi awal mulanya tuh saat itu waktu tahun 2012, kenapa bisa sampai punya apa namanya keidean untuk jual rendang karena tahun 2012 tuh lumayan apa ya masih jarang banget ada artis gitu ya Mhm. atau public figure yang punya bisnis gitu loh Mhm. saat itu. Mhm. Nah, bermula dari sebenarnya karena suamiku tuh seneng banget makan. Aku juga Oke. sebenarnya seneng makan. Sampai pada akhirnya kita waktu Lebaran tuh makan rendang di rumah. Terus Mhm. suamiku waktu itu bilang, ini enak banget loh rendang tuh di rumah kamu tuh apa keluarga kamu kan namanya Lebaran kan kita pasti mampir-mampir ke rumah tante dan lain sebagainya Mhm. gitu kan. Icip-icip Nah, ya. kayak orang iya, Mhm. kok rendang keluarga kamu tuh khas banget ya gitu. Mhm mhm. Ini enak banget loh gitu. Terus sampai akhirnya dia tuh asal aja nyebut kamu nggak mau ya bisnisin dia bilang gitu. Mhm. Terus saat itu aku berpikir bisnisin gimana? Kamu jual gitu loh karena Mhm. kan orang kerja kamu untuk mempromosikan produknya mereka gitu loh. Mhm. Kalau misalnya kamu punya merek sendiri, kamu punya brand sendiri kan sebenarnya lebih gampang buat kamu promoin gitu. Mhm. Terus saat itu aku mikirnya tuh nggak jauh. Aku cuma mikirnya, ah gila, nanti orang-orang bilang gue udah nggak laku lagi gitu kan. Jualan rendang. Enggak, males gitu. Iya, biasa kan orang Indonesia pasti mikirnya, ih ngapain jualan rendang, kasihan deh, nggak laku ya, dagang-dagang makanan gitu kan. Aku nggak males gitu, nanti dipikirnya aku udah nggak laku lagi. Ih sayang loh, pokoknya baby ngebujuk-bujuk sampai pada akhirnya Mhm. aku pikir ya udah deh, ya udah aku coba deh. Tapi aku jual dulu ya beberapa. Aku nggak mau bikin banyak-banyak ya. Udah bikin Mhm. aja kayak 10 biji gitu Mhm. ya. Terus aku Mhm. bikin 10, aku tawarin saat dulu tuh belum 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 ada Instagram. Jadi Ya. zaman dulu tuh masih cuma Facebook dan BlackBerry, aku ingat banget. Mhm. Jadi Mhm. aku ngebebe teman-teman di yang ada di apa namanya perangkat BlackBerry aku Mhm. zaman dulu Mhm. dan di Facebook, dan itu benar-benar apa ya ngerasain banget orang-orang enak deh, gue mau dong gitu. Waktu itu Mhm. juga ngebungkusnya benar-benar ala kadarnya yang cuma pakai plastik plastik Mhm. doang yang diikat gitu loh, Mhm. benar-benar nggak dipikirin packagingnya. Mhm. Terus sampai pada akhirnya kok habis ya gitu. Mhm Terus mhm. akhirnya baby bilang tuh kan apa nggak mungkin salah deh lidahku gitu kan. Aku kan tukang Mmm. makan. Jadi kalau aku udah bilang enak tuh berarti enak gitu. Nggak Heeh ada tuh heeh. makanan yang namanya lumayan gitu. Atau makanan yang ya oke lah gitu. Enggak, ini enak. Udah kamu seriusin deh gitu.
coba kamu bikin bisnis plannya, terus kamu pikirin nanti mau ditaruhnya di mana, terus pokoknya dipikirin dari A sampai Z-nya. Terus baby kebetulan saat itu memang dia juga baru terjun ke bisnis, jadi di musik itu dia baru involved sebagai behind the man-nya lah. Jadi dia mulai memproduksi CD, dia mendistribusikan fisik itu ke salah satu bisa dibilang toko ayam ya. Jadi zaman dulu tuh pelopor gitu ya. Itu baby yang mencoba untuk ngebundling musik atau fisik itu ke restoran. Nah, itu diimplementasikanlah ke rendang. Jadi karena dia udah punya kantor, dia bilang, aku ada kantor lantai 4 di atas, kamu pakai ruangan itu, coba kamu cari dari mulai peralatan masaknya, dari mulai manpowernya, kamu bikin tim kecil, terus kamu cari admin, terus cari packingannya apa dan lain sebagainya. Pokoknya aku dicemplungin tuh sama baby. Ya akhirnya semenjak 2012 itulah kita mulai untuk mengkomersialkan si rendang ini, dan nama Nantulang pun itu dari baby karena dia bilang aku terinspirasi dengan rendang keluarga kamu, dan salah satu nama yang sangat familiar untuk orang awam, nama Nantulang itu adalah pasti orang tahu Nantulang itu berasal dari Sumatera Utara. Tapi kan nggak banyak yang tahu bahwa orang Batak Muslim itu juga punya kebiasaan di kampung gitu ya, di kampung keluarga aku. Ya mereka tiap lebaran bikin rendang juga gitu. Memang rendang asalnya dari Padang, tapi kan rendang itu culture bukan cuma untuk orang Padang aja, orang Jawa juga tiap lebaran bikin rendang gitu kan. Jadi baby tuh pengen bikin brandnya beda dari yang lain, bukan rendang uni, tapi ini namanya rendang Nantulang. Gitu. Jadi lucu ya, brandnya justru bikin orang jadi inget ya. Mbak ini Mbak Meisya masak sendiri atau gimana sih? Jadi resepnya itu resep keluarga. Iya, betul, resep keluarga. Dan untuk produksi bisnis rendang Nantulang ini aku cari tim. Jadi timnya ada juru masak, ada asisten juru masak. Mereka aku trial untuk membuat formula di mana rasanya itu aku sudah menentukan ini sesuai dengan karakter bumbu seperti yang keluargaku punya gitu loh. Karena kalau cuma kita kasih rendangnya doang sampel nih bikin kayak begini, itu mumet kan. Bisa nggak bisa semua, bahkan chef sekalipun nggak bisa meramu formula yang exactly the same taste lah seperti makanan yang dicoba gitu. Sampai akhirnya pengembangannya adalah dengan kita punya rendang 1 kilo yang dimasak oleh tanteku, kemudian bahan-bahannya bahan-bahan 1 kilo. Tapi ketika produksi kita kan bikin satu kuali saat itu 2012 itu mungkin bikinnya paling banyak 5 kilo. 5 kilo, resep 5 kilo dengan resep 1 kilo itu nggak bisa dikali. Jadi resep 1 kilo bawangnya misalnya berapa gram gitu, 1/4. Nggak bisa 1/4 dikali 5 kilo karena kita bikin 5. Karena ternyata beda rasanya. Nah, kemudian besok-besoknya kita meningkat lagi nih permintaan. Oh ternyata kita sekali masak harus 10 kilo nih. Oh besok naik lagi 15 kilo, besoknya lagi 20 kilo. Itu kan semua formula resep itu kita harus implementasikan jadi basic recipe pakem yang nggak boleh dirubah dan nggak boleh diimprovisasi. Sampai hari ini. Nah, itulah kita yang cukup lama untuk berani ngejual ke orang, karena yang namanya kita jualan itu kita nggak bisa nyarahin juru masak dengan garamnya berapa. Aduh nggak tahu ya Bu, pakai feeling aja. Aku nggak mau. Iya. Pokoknya rasa aku mau plek sama kayak begini. Besok masak lagi harus plek kayak gini. Jadi trialnya menuju sampai kita bisa bikin banyak itu sampai ada
3 bulan lah trialnya. Lumayan ya. Ingat modalnya berapa Mbak waktu itu? Modal untuk usaha? Si rendang modal, itu ya? Modal usaha waktu itu untuk beli mesin, terus beli peralatan, perlengkapan, berapa ya? Nggak nyampe 50 sih ya. Dan setelah dikelola serius, maksudnya Mbak Mesya udah punya dapur sendiri, udah punya tim sendiri, itu sudah pemasarannya ya. Formatnya dalam bentuk di packing itu tadi? Iya, jadi waktu dulu 2012 pun memang awalnya selalu udah kita sajiin dengan packingan. Cuma yang membedakan adalah 2012 itu kita bikinnya masih pakai Tupperware yang dijual di jembatan 3 yang sampai ampun pecah. Dalamnya pakai plastik gitu kan, terus dalamnya kayaknya aman-aman aja untuk pengiriman Jakarta. Tapi begitu aku buka udah seluruh Indonesia, ya komplain orang-orang, Mbak kenapa sampai sini pecah, Mbak kenapa sampai sini bau, Mbak sampai sini udah asem loh, begini begitu, komplain segala macam. Nah sampai pada akhirnya kita memperbaiki kualitas dengan aku bikin packingannya itu menggunakan metallized foil luarnya, dalamnya aku double pakai plastik vakum. Terus udah gitu di-sealed luarnya, jadi nggak sistem zipper gitu kan, supaya nggak pecah. Dan yang paling penting itu adalah kita sudah merubah cara packaging dengan vakum. Jadi itu alhamdulillah setelah packaging itu mulai dapat trust lah, udah dapat kepercayaan dari customer bahwa ini produk aman, kemudian higienis juga gitu kan, pas untuk dibawa traveling, karena kebanyakan customer kita tuh beli paling banyak selain nyetok di rumah atau nyetok di kos-kosan gitu, malas masak, mereka juga bawa untuk traveling. Jadi ketika umroh atau traveling ke luar negeri atau oleh-oleh buat tangan untuk keluarganya di luar negeri atau di daerah mana gitu. Jadi sangat efisien gitu. Kayaknya di tahun itu tuh makanan yang divakum nggak sepopuler sekarang ya, maksudnya itu kayak hal yang baru di tahun itu gitu. Nah waktu itu bisa kepikiran tuh Mbak Meisa tuh belajar dari mana atau dapat ide di vakum itu dari mana? Itu nggak 2012 udah divakum Mbak. Oh nggak jadi 2012. sudah. Jadi itu vakum itu baru setelah dua tahun, satu tahun setengah deh. Okay. Nah awal mulanya kenapa kepikiran tiba-tiba di vakum gitu ya, karena aku ngelihat produk retail di mana ya mereka udah menggunakan pakai vakum itu, dan aku browsing, aku cari tahu gimana sih teknisnya kalau misalnya kita pengen bikin produk kita tuh dengan cara divakum. Oh ternyata harus beli mesin vakum tuh untuk kuah-kuahan gimana ya, karena rendang nan tulang itu kan dibilang encer juga enggak, dibilang kering pun enggak, jadi di tengah-tengah, tapi kan masih ada unsur liquidnya ketika sedang divakum. Habis divakum aman, kita taruh di frozen atau di freezer gitu, kita jadiin frozen food. Tapi kan sebelum itu mau nggak mau ya harus benar-benar ada liquidnya. Akhirnya aku cari tahu, ternyata ada mesinnya. Oke, kita beli mesinnya pun kelasnya banyak, ada yang dari yang mahal banget, yang kelas-kelas pabrik, ada yang kelas UKM gitu. Saat itu aku menyesuaikan aja dengan budget bahwa aku masih UKM, jadi kita beli harganya ya lumayan lah, cuma 20 juta, tapi udah bisa langsung vakum tuh 6 pack gitu. Jadi itu lumayan mengefisiensi pekerjaan orang packer aku gitu. Mbak, kalau untuk pemasaran tuh mengandalkan apa Pak? Sekarang online kah atau ada dititip di retail juga, di supermarket misalnya, atau gimana Mbak? Apa tuh sekarang ya? Untuk pemasaran, pemasarannya. Pemasaran itu dari dulu sampai sekarang tuh aku basisnya tuh online ya Mbak. Jadi masih online juga sama sekarang, cuma bedanya adalah
kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan offline store yang ada di Bandung, yang ada di Bali, sampai sekarang itu yang bertahan untuk kita titipin adalah salah satu supermarket namanya Kemcik, itu ada di Pacific Place. Kita titip sama mereka dan kedepannya sih kita ingin memperbanyak penitipan gitu ya, menjadikan rendang dan tulang ini sebagai makanan retail juga yang bisa ada di seluruh, ya nggak seluruh lah, pokoknya kebanyakan supermarket seperti itu. Cuma memang kita terkendala dengan masalah BPOM. Jadi BPOM sampai detik ini belum keluar, walaupun sudah di-approve dari BPOM setempat, cuma yang mengeluarkan itu kan harus pusat. Jadi sampai detik ini nomor BPOM-nya belum keluar gitu. Udah berapa lama tuh Mbak prosesnya belum keluar nomor BPOM-nya? Semenjak udah keluar surat rekomendasi sih ada sekitar 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi di mandat di pusat sih. Jadi di BPOM pusatnya aja, tapi kalau di BPOM setempat wilayah kita, tempat usaha, itu cepet banget prosesnya. Tapi ternyata kemarin ya di pusatnya itu yang ternyata ngantrinya. Oh, karena antrian? Gitu. Ngantri, iya, lebih ke ngantri sih. Jadi ya emang mesti sabar lah. Ya. Gitu. Mbak, kalau produksi sekarang jumlah produksinya dalam sehari berapa ya? Berapa kilo rendang? Kalau lagi nggak lebaran ya Mbak, jadi kalau peak itu kita kan di bulan puasa dan juga lebaran. Itu paling peak produksi kita tuh paling banyak gitu ya di antara 11 bulan yang lain. Kalau bulan-bulan biasa kita sebutnya regular month itu produksi seminggu kita paling 80 kilo. Jadi satu kali masak kita punya 2 kuali, 1-2 kali which is 20 kilo. Dan itu dalam 1 minggu kita produksi 80 kilo 1 minggu kalau tidak musim lebaran ya. Iya, itu 1 minggu. Jadi memang seminggu 2 kali itu ada jadwal yang memang udah aku bikin time plan-nya, jadwal masak tuh 1 minggu 2 kali. Berarti kalau 1 bulan sekitar ya bisa 200 kilo lah ya untuk regular, 100 sampai 200, 150 kilo paling sedikit. Kalau lebaran itu baru bisa sampai 600 kilo. Bisa lebaran, 600 kilo lebaran dan kemarin itu pembagiannya gimana Mbak pembagiannya tadi? Pembagiannya ya kita atur jadwal masaknya. Biasanya sebelum bulan Ramadan masuk kita udah siapin produksi untuk mencukupi demand pada saat Ramadan karena memang cukup tinggi. Nah, Ramadan kemarin itu kan jatuhnya pas pandemi Mbak, ngaruh nggak ke penjualan? Nah, karena pandemi kemarin adalah bisa dibilang PSBB awal ya, benar-benar baru banget kita terkena imbas pandemi itu, bisa dibilang masih tahap gelombang pertama di mana orang-orang tuh masih pada patuh di rumah semuanya. Nah, bisnis aku yang nggak terlalu kena imbas itu adalah kuliner, rendang dan tulang. Jadi alhamdulillah dibanding tahun yang lalu, tahun ini malah lebih gede. Lebaran ya, kita bicara lebaran. Itu lebih tinggi daripada tahun kemarin. Tapi begitu lebaran, itu kan udah mulai udah mulai tren beli makanan untuk makan di rumah atau take away atau delivery itu pilihannya udah semakin banyak. Jadi rendang itu ya jadi makanan yang tidak bisa diorder atau dipesan sesering makanan orang jajan bakso atau jajan roti bakar gitu ya, atau burger gitu, nggak sesering itu kuantitinya. Jadi lama-lama dia turun, terus udah gitu sampai sekarang stabil. Jadi kita sempat menikmati blessing in disguise behind the pandemic, di mana bisnis kita malah naik karena permintaan orang untuk makan dan nyetok makanan di rumah itu sempat tinggi.
Tapi makin kesini kan orang udah makin banyak pilihan, udah semakin banyak variasi, dan orang juga udah mulai pergi keluar. Betul. Gitu ya. Jadi nggak se-hype waktu Lebaran tahun ini. Lebaran tahun ini itu kemarin berapa Mbak? Kalau di produksinya sampai berapa? Ya, berapa kilo? Sekitar itu yang aku bilang 600 kilo ya. 600 kilo tuh tahun ini. Aku ingat banget sampai 600 itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berapa, tuh Mbak? Kayaknya nggak nyampe 600. Tahun sebelumnya kayaknya di bawah 500 ya, 4,5 gitu deh. 4,5. Jadi aku kan memang belanja itu Mbak, kalau kita ngambil dari supplier, kenapa aku gampang ingat? Karena kan yang megang keuangan aku. Jadi setiap transfer itu memang kita ngambil di supplier itu per 100 kilo. Karena kita pakai daging import Australia Mbak. Jadi kita bukan beli Iya, kita nggak pakai daging lokal. Jadi daging-daging import itu mereka nggak ada yang di bawah 100 kilo. Jadi kalau aku bayarnya 4 kali ya berarti 400 kilo. Jadi kalau bayarnya 6 kali ya berarti 600 kilo. Mikirnya ngingetnya segampang itu. Gitu. Berarti segmen pasarnya tuh kelas apa ya Mbak? Berarti A ya kalau dengan kualitas daging impor? Sebenarnya kalau ngelihat dari harga sih aku nggak terlalu pricey ya. Karena aku bandingin compare dengan rendang-rendang lain, memang medium lah ya. Tapi nggak bisa dibilang jadi rendang premium atau kelas A juga, karena punya William Wongso dia pakai tenderloin, Australian tenderloin, which is itu harganya mungkin satu slice aja udah bisa 200.000 gitu kan, cuma 200 gram. Aku nggak nyampe segitu. Jadi sebenarnya sih aku medium ke atas lah ya. Oke. Mbak, sekarang kita ngobrolin si bisnis fashionnya Mbak. Itu mulainya tahun berapa? Ya. Bisnis aku yang mereknya MS itu sebenarnya udah berjalan 5 tahun. Jadi ini udah dijalankan oleh kakak kandungku di Bandung. Cuma jadi satu tahun belakangan aku baru join bisa dibilang bukan merger ya, tapi aku join ikut involve lah ya di modal untuk kakakku. Karena tahun sebelumnya aku cuma ikutan tuh kayak per project aja. Jadi kakakku mau bikin baju lebaran, Kak gue chip in deh untuk lebaran ini, gue taruh duit ya segini, kita bikin kaftan yuk gitu. Kak lo lagi bikin piyama ya, gue ikutan deh, modalnya berapa, ya udah gue chip in deh gitu. Nah kalau saat ini 1 tahun belakangan ini aku udah benar-benar bareng sama kakakku berdua berkolaborasi gitu ya, untuk lebih jauh lagi keterlibatan aku di sini semenjak aku berhijab. Jadi aku bilang sama kakakku, Kak kayaknya gue mau produksi baju modest wear deh gitu, baju-baju muslim yang kayak gue pakai sehari-hari gitu loh. Jadi sebelumnya kita cuma bikin kaftan, kita bikin piyama, tapi kalau sekarang gue seriusin di, karena aku masih sebagai newbie gitu ya, baru banget pakai hijab, kadang-kadang susah nyari baju yang taste-nya tuh sama dengan aku. Sampai akhirnya kenapa nggak gue bikin aja ya, gue bisa jual tapi gue bisa pakai juga gitu kan. Ya udah akhirnya kita rebranding. Jadi dulu brandnya itu nama kakakku, namanya Mel's Kaftan atau Mel's Pajamas, Mel's Wear, pakai nama kakakku, namanya email. Kemudian begitu aku bergabung secara full, aku bilang, Kak kita rebranding aja ya, biar seakan-akan ini jadi brand baru. Kita rebranding dengan namanya mereknya MS gitu. MS itu singkatan dari nama aku, supaya lebih lebih valuable aja lah dengan menggunakan nama aku gitu. Ya udah dari situ aku mulai produksi, aku bikin hijab, aku bikin ready to wear-nya, aku bikin baju pesta, tapi akhirnya ternyata enggak deh, baju pesta ternyata susah. Akhirnya balik lagi ke ready to wear, dan sampai sekarang aku tetap bikin ready to wear,
dan masih ada juga kita produksi sekarang lagi pandemi. Kemarin kita produksi piyama juga, loungewear juga, pokoknya baju-baju yang santai yang bisa dipakai di dalam rumah, tapi untuk dibawa langsung pergi pun masih nyaman. Gitu. Iya. Jadi Mbak Meisha nih involve di modalnya juga dan ibaratnya desainernya juga. Modal. Iya, betul. Jadi ya bukan desainer ngegambar sih sebenarnya, aku nggak bisa ngegambar. Jadi ya aku cuma bilang misalnya ke kita masih maklun kan, kita masih titip produksi, jadi aku belum punya tim, nggak punya penjahit, nggak punya mesin, jadi aku masih menitipkan produksi aku ke pihak ketiga, jadi disebutnya maklun. Jadi si konveksi atau pekerja penjahit ini yang secara masif, aku cuma tinggal tinggal komunikasiin aja, aku mau misalnya outernya begini, ini misalnya turban, aku produksi sampai jauh-jauh di Pekalongan gitu kan, aku cuma bilang aku mau bikin turban dong, karena orang-orang di rumah banyak yang lagi sering di rumah, terus mereka bilang, Mbak sering pakai turban, bikin dong MS gitu, mereknya MS, bikin dong gitu, karena lumayan buat di rumah santai gitu kan, pakai turban tuh enak. Ya udah, karena sekarang lagi musim tie dye, dengan handmade gitu kan, dengan bukan print, jadi aku carilah tuh sumbernya, pengrajinnya langsung dari Pekalongan yang bisa bikin si tie dye ini, dengan aku tinggal pilih warnanya. Jadi seneng sih, menyenangkan, aku cuma tinggal ngomong-ngomong ngoceh doang, tapi ya mereka lebih pakar gitu kan, paling cuma LD ini minta untuk fit sampai XL ya, karena aku bikin all size, terus nanti panjang tangannya sekian, nanti bikinnya begini, jadi ya menyenangkan lah bisa mendesain walaupun buta gambar. Kalau untuk segmen pasarnya nih usia berapa si kalau produk MS, fashion? Ya, kalau MS ini kalau aku lihat di insights Instagramnya itu sekitar 25 sampai 40 ya. Kebanyakan sampai 35, tapi ternyata pembelinya ya 40 atau lebih dikit dari 40, aku kan lebih dari 40, ternyata banyak juga gitu loh. Jadi memang aku sengaja bikin se-universal dan segeneral mungkin, karena aku nggak klaim bahwa ini adalah baju muslim, tapi aku bilang ini it's a modest wear, di mana pakaian yang sopan, yang tertutup secara aurat, jadi orang yang nggak berhijab pun pakai ini ya modest aja, anggun gitu loh. Jadi general lah. Jadi walaupun memang nggak bisa dibohongin, market kita banyak yang pakai hijab gitu. Dan ini masih online shop aja Mbak? Atau ada? Masih online, dan kita juga nggak nitip kemana-mana. Jadi sekarang alhamdulillah kan dengan banyaknya marketplace gitu ya, toko kita bisa naruh di mana-mana gitu loh. Toko online kita tuh menyebar lah gitu ya, bisa di A, B, C, D gitu. Jadi itu memudahkan kita banget untuk bisa memasarkan si mereknya MS ini. Sama juga dengan rendangan tulang sih. Jadi kita benar-benar memanfaatkan marketplace yang ada, karena itu salah satu bisa dibilang kuncian kita sebagai pedagang ya. Dengan adanya marketplace ini tuh benar-benar memudahkan banget. Sangat memudah dan lebih murah juga ya, ibaratnya ketimbang bangun butik, buka toko gitu ya Mbak. Ya, exactly, benar. Karena terus terang aku sekarang kan nyewa kantor juga udah keluar biaya ya gitu, produksi untuk rendang, untuk naruh stok mereknya MS juga lumayan, kita harus perlu satu ruangan space gitu ya. Jadi kalau kita sampai harus nyewa store atau butik lagi, otomatis akan worth it nggak ya gitu dengan income yang ada, terus harus bayar nutupin sewa. Mungkin one day nggak menutup kemungkinan gitu ya, kita bisa titip di mall-mall yang memang sekarang kan udah banyak tuh, ada store-store mall bisa join gabungan dari beberapa merek. Jadi misalnya ada 10 brand, terus ya udah kita cuma dapat satu gantungan doang untuk display doang gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Mungkin abis pandemi aku baru mau mencari peluang itu, tapi kalau untuk saat ini kayaknya udah paling tepat online, udah paling tepat. Betul banget. Mbak, pandeminya kan lama ya, ini udah berlangsung 9 bulan.
Nah kemarin Iya, ibaratnya dapat rezekinya rendang dan tulang pas pas Idul Fitri ya. Cuma kan iya, ternyata iya. pandeminya masih lama banget. Seberapa ini berimbas sih Mbak ke bisnisnya Mbak Meisya sendiri? Kalau untuk baju sih berimbasnya berasa ya, lamban banget gitu ya. Walaupun setiap hari ada transaksi, tapi tetap aja lambat gitu. Jadi aku ngerasanya mungkin dari pandemi awal aku menganalisa ternyata orang mau pakai baju bagus juga kemana ya gitu. Iya, Pandemi awal kan di rumah mau doang. ngapain gitu loh, orang di rumah doang gitu. Mm, That's why aku bikin baju-baju rumahan untuk ngakalin atau mensiasati demand yang rendah itu gitu loh. Jadi benar-benar imbasnya tuh kena kayak ya itu orang nggak menganggap baju itu sebagai kebutuhan yang betul. urgent di saat Mm, pandemi ini. Jadi paling berasa impactnya itu adalah uh, Passion ke ya justru. ke fashion, Mm, lebih berasa ke fashion. Jadi fashion itu ya aku sih struggling lah gitu ya. mm, Kalau untuk rendang dan tulang, alhamdulillah aku tidak mem-PHK mm, dan tidak ngurangin gaji sama sekali, nggak ada mm, pengurangan. mm, Bahkan kalau targetnya achieve, aku masih bisa kasih bonus. mm, Alhamdulillah, malah jam kerja sekarang kita nambah. Hari Sabtu kita mm, buka karena aku baru keluarin versi rice bowl yang ready to serve, yang orang bisa siap makan. mm. Jadi kita udah ada di layanan aplikasi ojek online juga gitu ya. Jadi mau nggak mau jam kerja kita tambah. Jadi beda banget nih aku ngelihat makanan aku udah bisa bikin varian Mm, lain, udah bisa nambah jam kerja gitu ya. mm. Tapi kalau di fashion nggak begitu gitu. Iya, Jadi iya. memang ya harus diterima lah Mm, konsekuensi mm, ini karena semua mm. orang ngerasain Betul, impactnya betul. Dan orang gitu. emang lagi nahan pengeluarannya dia kan ya. Iya benar, benar. Jumlah karyawan berapa Mbak total? Untuk si Karyawan rendang berapa, si fashion berapa? Kalau karyawan untuk rendang total sampai sekarang ada 7. Hmm. Ada admin, ada packer, ada juru masak 3, ada asisten, packernya Hmm. ada 2, Hmm. terus admin, ya admin. Terus kalau MS itu aku cuma taruh 1 packer dan 1 admin, udah cuma 2 orang. Oke. Nah, adminnya pun masih work from home Hmm. karena nggak perlu dia untuk ke kantor. Ya Hmm. buat apa? Karena cuma Ya. nerima pemesanan doang gitu Hmm. ya. Hmm. Dan yang penting ada packer standby di kantor untuk pengiriman kalau ada order. Itu Iya. aja sih. Dan karena produksinya masih titip tadi ya, Iya, tidak iya produksi sendiri. benar. Iya, Mbak, gitu. tadi ceritanya Mbak Mesya tuh Mbak Mesya punya bisnis, kakaknya punya bisnis. Ini emang latar Iya. belakang keluarganya bisnis atau sama-sama belajar learning by doing aja atau? Sebenarnya sih learning by doing. Jadi mungkin mungkin karena apa ya, kita punya jiwa entrepreneur aja sih intinya. Tapi bukan dari keluarga bisnismen. Jadi Oke. papaku tuh dulu orang farmasi, Hmm. tapi jiwa bisnisnya tuh luar biasa. Papaku tuh bisa ngidupin keempat anaknya. Kalau dari kerja sebagai asisten apoteker tuh kayaknya nggak mungkin bisa nyekolahin 4 anak Mm-mm. tanpa bisnis. Jadi papaku dulu jual beli mobil, jual beli Oh. tanah, jual beli rumah, punya properti segala macam. Jadi papaku tuh pintar banget bisnisnya. Nah, Mm-mm. nurun tuh ke anak-anaknya. Salah satunya kakakku yang perempuan sama abangku yang cowok. Dua-duanya terjunnya ke otomotif mirip kayak papaku persis. Jadi mereka jual beli mobil di salah satu perusahaan merek mobil juga, tapi mereka juga punya showroom di rumah untuk jual beli mobil bekas. Nah, kakakku yang perempuan dia juga di salah satu merek brand otomotif juga kerjanya, tapi dia punya bisnis yang itu fashion itu. Nah, akhirnya karena mereka tuh, nah kakakku yang perempuan ini adalah salah satu contoh aku Mm-mm. di mana dia tuh nggak cuma bisnis fashion doang, tapi sampai mangga gincu juga dia duitin gitu loh. Sampai ada kerupuk-kerupuk Bandung tuh namanya gurilem, itu juga dia bisnisin. Lo nggak mau tuh, Jakarta kan banyak banget yang nyari jajanan Dan itu Bandung. laris. Udah gitu lo angkut. Iya gitu loh. Nah sampai akhirnya aku tuh ngelihat ya ampun iya ya dari duit receh ternyata dia udah bisa beli ini, beli itu, beli ini, itu, beli itu gitu. Jadi aku tuh kayak ketularan gitu. Nah dapat baby juga. Baby juga kalau dibilang dia pure seniman, yes dia pure seniman. Tapi mau nggak mau sekarang dia udah nyemplung jadi businessman gitu loh. Jadi
yang dipencet sekarang udah bukan piano doang tapi kalkulator gitu. Jadi karena support surrounding aku yang memang semuanya pada terjun ke bisnis, dan kebetulan background education aku dulu aku kuliah di Unpad ekonomi marketing, jadi aku bisa mengaplikasikan ilmu aku yang kuliah ini jadi nggak sia-sia gitu loh, Iya, kepake juga ya. iya gitu. Jadi aku bilang sama kakakku, Kak, lo nggak rugi partneran sama gue karena gue yang marketingin, lo yang ngelihat produksi di Bandung, gue yang marketingin. Udah pokoknya lo duduk manis aja udah gitu. Gue yang marketingin gimana caranya bisa dapat awareness dari orang-orang, ya udah pokoknya lu serahin aja sama gue gitu. Jadi ya bersinergi lah, simbiosis mutualisme. Dan bisnis sama kakak akur ya, nggak ada kalau ada Iya, ribut-ribut dikit. iya, sebenarnya gini Mbak, dibilang akur-akur banget juga enggak, karena yang namanya bisnis itu nggak kenal saudara, gue tuh nggak Benar, kenal benar. saudara gitu loh. Jadi kejaga banget sih aku kalau misalnya udah mulai, kan aku Batak ya, kakakku juga sepanengan orangnya gitu kan, sumbu pendek. Jadi ya biasanya kita udah tahu gimana ngadepin satu sama lain supaya nggak jadi meledak gitu ya. Jadi namanya saudara tuh ya berantem sekarang besok baikan gitu loh. Untungnya kayak gitu, dan kita juga pengennya ya bisnis ini jangan sampai jadi perpecahan, gak lucu gitu loh. Jadi kita udah banyak belajar dari orang yang akhirnya jadi pecah hubungannya sama teman, sama sahabat, sama saudara cuma karena uang gitu. Mbak, kalau dirangkum sepanjang perjalanannya Mbak Mesya, bisnis ya, bisnis rendang, bisnis fashion, ada nggak sih yang bisa di-share tips buat orang-orang yang baru mau mulai bisnis gitu, ketika misalnya ngerasain down, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin aku juga sebenarnya kan sampai detik ini masih banyak banget belajar gitu ya, tapi mungkin sebagai pelaku UKM gitu ya, dimana aku sampai detik ini udah bisa dibilang udah jalan dari 2012 sampai sekarang 8 tahun 8 tahun. berbisnis. Naik turunnya roller coasternya itu aku nikmatin. Jadi kuncinya sampai detik ini 8 tahun pengalaman aku berbisnis adalah yang pertama adalah ketekunan dan juga kesabaran. Kalau masalah ide, kreativitas, terus inovasi dan lain sebagainya, itu pasti semua orang udah punya ilmunya. Sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang kreatif, banyak banget yang punya ide-ide yang brilian. Tapi mentalnya mungkin banyak yang melempem. Baru 5 bulan jalan, terus tahu-tahu nggak laku, udah stop, ganti lagi dia, ganti bisnis lain gitu ya. Jadi yang harus dipunyain adalah mental baja itu, dimana kita harus tekun dan kita harus sabar. Jadi nikmatin aja naik turunnya, ups and down-nya dinikmatin, dan jangan takut untuk gagal, karena cerita kesuksesan itu tidak mungkin tanpa ada cerita kegagalan di balik itu semua. Jadi mungkin yang bisa aku share itu adalah ya harus kuat mental dan tekun, dan juga sabar untuk menikmati ketika usaha lagi turun, ketika usaha lagi naik, jangan sampai gegabah. Itu aja kali ya. Mbak, terakhir, ada rencana nggak tahun depan pengembangan bisnis apa, atau masih mau hold dulu lihat situasi? Kalau tahun depan dalam waktu sesingkat itu ya, aku belum berani mengambil ancang-ancang atau istilah mapping gitu ya. Kalau menurut aku diskusi aku sama suami itu kayaknya tahun depan belum stabil perekonomian kita ya. Tapi untuk 2 tahun ke depan mungkin insya Allah pengennya sih aku bercita-cita pengen punya offline resto, bukan restoran yang besar kayak di mall gitu, enggak, tapi entah itu coffee shop, entah itu kedai, entah itu apapun itu masih menjadi mimpi aku yang udah lama aku bangun, dan pengen banget aku realisasikan setelah efek pandemi ini berakhir. Jadi doakan mudah-mudahan pandemi ini selesai, aku punya offline, aku punya restoran anak kita yang baru, di mana kita bisa melayani secara offline, secara langsung customer kita dengan konsep yang udah ada di kepala semua nih gitu. Cuma tinggal kapan nih. Iya, cuma tinggal eksekusinya, timingnya harus tepat supaya nggak boncos alias rugi.